Di sini kami akan menjanjikan video ujian tengah semester yang membahas mengenai PT Garuda Indonesia. Kami dari kelompok 1 pengantar manajemen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luciana Wahyuningsih dengan NIM belakang 1032 dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan NIM belakang 1031. Saya Nur Fadila Nisa Putri Sidarto, NIM belakang 1050. Saya Kofifa Darpaswati, NIM belakang 1016. Saya Febas Diki Wahyudi, NIM belakang 1027. Saya Nugraha Mahendra dengan NIM belakang 1042. Saya Putri Bambang Hindira Safitri dengan NIM terakhir 1015. PT Garuda Indonesia merupakan salah satu penerbangan yang dinobatkan sebagai maskapai terbaik di kawasan Asia. PT Garuda Indonesia sendiri diambil dari nama Dewa Wisnu, ajaran Hindu. Didirikannya PT Garuda Indonesia pada tanggal 21 Desember 1949. Nama Garuda Indonesia ini dipilih dan diputuskan oleh Presiden Soekarno sebagai maskapai. Sebagai sebuah maskapai BUMN, mayoritas saham Garuda Indonesia dipegang oleh Pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia memiliki satu saham seri A GIAA Dwi Warna dan mayoritas saham seri B yaitu Garuda Indonesia dengan kepemilikan sekitar 60,54% dari total saham Garuda Indonesia. Saham GIAA juga dipegang oleh PT Airwas yang merupakan perusahaan milik konglomerat Tanjung dengan kepemilikan 28,26%. Analisis lingkungan internal. A. PT Garuda Indonesia terdiri dari kekuatan. Kekuatan ini dibagi menjadi beberapa. Salah satunya yang pertama, brand yang kuat. Memiliki brand yang kuat dan telah diakui di pasar domestik membuat Garuda selalu menjadi pilihan yang terbaik. Yang kedua, memiliki teknologi informasi yang mutakhir. Teknologi yang canggih dalam menjalankan bisnis dapat menempatkan Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan dengan TI tercanggih di Indonesia. Yang ketiga, tim yang berkualitas. Memiliki tim yang terdiri dari individu yang handal, profesional, kompeten, berdaya saing tinggi, dan helpful. Selanjutnya, kelemahan. Yang pertama, terbatasnya jumlah kokpit dan kabin kru, adanya faktor teknis dan flight operasional seperti keterbatasan jumlah kokpit dan kabin kru sehingga menyebabkan keterlambatan penerbangan. Yang kedua, harga tiket mahal. Biaya operasional yang tinggi menyebabkan harga tiket pesawat lebih tinggi dibandingkan dengan maskapai penerbangan lainnya. Analisis lingkungan eksternal. PT Garuda Indonesia. Peluang yang pertama, perkembangan cepat industri penerbangan Asia Pasifik. Perkembangannya secara cepat industri penerbangan Asia Pasifik menjadi peluang yang sangat dimanfaatkan oleh maskapai penerbangan di Indonesia. Yang kedua, tren gaya hidup. Tren gaya hidup masyarakat Indonesia yang tinggi akan gengsi membuat semakin terbuaknya peluang maskapai mengembangkan fasilitas dan pelayanannya. Yang ketiga, fasilitas Wi-Fi. Belum adanya fasilitas Wi-Fi pada maskapai penerbangan yang ada di Indonesia. Ancaman. 1. Bencana alam. Adanya bencana alam yang dapat mengakibatkan penurunan permintaan. Yang kedua, sumber utama bahan bakar. Sumber utama pasokan bahan bakar pesawat berasal dari Pertamina, sehingga harga dan bahan bakar pesawat dan persediaan bahan bakar sangat tergantung dengan Pertamina. Yang ketiga, penetrasi pasar maskapai asing. Maskapai asing yang melakukan penetrasi pasar ke Indonesia untuk mengimbangi penurunan penumpang internasional akibat adanya krisis global. Proses pengambilan keputusan. Untuk permasalahan yang pertama, yaitu manajer ingin meningkatkan jumlah penumpang Garuda Indonesia. Hal ini dapat diwujudkan dengan dua pilihan, yaitu meningkatkan sektor keuangan serta meningkatkan fasilitas dari pesawat Garuda Indonesia tersebut. Kemudian kedua hal tadi dapat diselenggarakan dengan 4 cara, yaitu dalam bidang keuangan, yaitu mereka dapat membuka saham atau menaikkan tarif pesawat. Yang kedua, untuk bidang fasilitas, mereka dapat membuka bisnis atau menambah jumlah maskapai. Yang ketiga, namun apabila mereka menaikkan tarif, maka masyarakat akan memilih maskapai dengan tarif yang lebih rendah. Yang keempat, apabila mereka menambah maskapai, maka akan lebih banyak membutuhkan dana yang lebih besar. Oleh karena itu, pilihan yang tepat untuk manajer tersebut yaitu membuka saham dan membuat bisnis. Perspektif
perspektif dalam pembuatan keputusan. Perspektif yang digunakan yaitu rasionalitas dikarenakan 1. Garuda Indonesia memilih untuk membuka sahamnya secara umum supaya dapat mendukung pengembangan fasilitas sehingga para masyarakat tertarik untuk menggunakan maskapainya. Hal ini menunjukkan bahwa manajer memahami keterbukaan dan menyadari berbagai pilihan tersebut. Yang kedua, Garuda Indonesia menggunakan alternatif dengan melihat kondisi keuangan yang kurang baik sehingga mereka membuka sahamnya supaya pengembangan di masa akan datang terlaksana dengan baik. Tipe keputusan. PT Garuda Indonesia mengambil tipe keputusan yang berupa permasalah terstruktur dan keputusan terprogram. Hal ini dibuktikan dengan yang pertama, adanya permasalahan yang dihadapi oleh Garuda Indonesia yang sudah diprediksi akan terjadi karena terjadi juga dengan maskapai lain di dunia. Oleh karena itu, masalah tersebut sudah diprediksi serta diketahui bagaimana solusinya. Yang kedua, kemudian solusinya yaitu membuat kebijakan dengan adanya bisnis yang tujuannya menarik para masyarakat untuk menggunakan maskapai Garuda Indonesia. Pengorganisasian merupakan suatu proses membagi kerja dengan tugas-tugas yang lebih kecil serta membebankan tugas tersebut kepada para pekerja yang sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hal ini dilakukan agar tercapainya tujuan organisasinya. Berikut adalah pengorganisasian PT Garuda Indonesia. Ada 5 proses. Yang pertama adalah pemerincian pekerjaan, yang kedua adalah pembagian kerja, yang ketiga penyatuan kerja, keempat koordinasi pekerjaan, lalu yang kelima yaitu monitoring serta reorganisasi. Lalu untuk struktur organisasi PT Garuda Indonesia itu tentunya dipimpin oleh Direktur Utama. Direktur Utama ini memegang 6 divisi. Divisi yang pertama atau utama ini dia memegang fokusnya ada 4 hal. Yang pertama yaitu Corporate Quality, Safety and Environment Management. Lalu yang kedua, Corporate Secretary and Investor Relation. Yang ketiga, Internal Audit. Yang keempat, Corporate Planning dan Development. Lalu untuk divisi yang kedua, itu berfokus pada Direktur Layanan dan Niaga. Lalu divisi yang ketiga, berfokus pada Direktur Keuangan dan Manajemen. Lalu yang divisi keempat, itu berfokus pada Direktur Human Capital. Lalu yang divisi kelima, Direktur Operasi. Divisi yang keenam, Direktur Teknik atau Maintenance. Nah, untuk tambahannya, Direktur Utama itu menaungi subsidiaries and afiliasi sebagai partnership. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan dan implementasi strategi dari PT Garuda Indonesia. Dalam suatu kondisi yang penuh tantangan, PT Garuda Indonesia mantap untuk selalu optimis dalam pengembangan masa depan perusahaannya, yaitu dengan menetapkan strategi. Strategi ini namanya yaitu Quick Wins dan Nilai Scienceality. Yang dimana strategi ini berfokus pada 3 hal. Yang pertama yaitu Corporate Culture Transformation through the development of people, process, and technology. Yang dimana maksudnya ini yaitu transformasi budaya di dalam perusahaan, dengan mengembangkan lewat manusia, proses, dan teknologi. Yang kedua yaitu revenue enhancement, yaitu peningkatan pendapatan yang dilakukan melalui perluasan pasar, perbaikan produk, perubahan cara berjualan, pelaksanaan bisnis integrated logistics, dan pengembangan bisnis yang berhubungan dengan dunia penerbangan, transportasi udara. Kemudian yang ketiga yaitu redefine cost structure based on service organization, yang merupakan memperbaiki struktur biaya melalui organisasi. Kemudian hal ketiga itu menjadi sebuah dasar, yang dimana ini dasar yang kuat bagi Garuda Indonesia. Dan untuk berkembang serta berekspansi,
di tahun-tahun selanjutnya. Kemudian pengelolaan bisnis di tahun 2019 juga diperkuat dengan adanya nilai yang signifikan serta integrity, kemudian customer focus yang mana dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Indonesia. Kemudian Garuda Indonesia ini terus memberikan sebuah pelayanan ini sangat terbaik dengan terbukti suatu capaian the best on time performance atau OTP. Kemudian Garuda Indonesia ini terus mengembangkan perusahaannya agar perusahaannya itu semakin maju. Nah, kemudian Garuda Indonesia ini melaksanakan program-program kerja utama untuk mengembangkan pendapatan di luar bisnis penerbangan sehingga menjadi dasar yang cukup kuat bagi Garuda Indonesia untuk berkembang serta berekspansi pada periode selanjutnya. Terima kasih. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai etika bisnis dan juga Corporate Social Responsibility atau CSR dari PT Garuda Indonesia. Etika bisnis PT Garuda Indonesia yang pertama adalah transparansi. Transparansi PT Garuda Indonesia menjamin pengungkapan informasi secara material dan relevan mengenai kinerja, laporan keuangan dan informasi lainnya secara jelas, memadai dan tepat waktu serta mudah diakses oleh pemangku kepentingan sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan ini tidak mengurangi kewajiban untuk melindungi informasi mengenai PT Garuda Indonesia dan pelanggan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang kedua adalah akuntabilitas. Akuntabilitas PT Garuda Indonesia ini menjamin kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban masing-masing organ seperti rapat umum pemegang saham, dewan komisaris dan juga direksi agar pengelolaan terlaksana secara efektif. Akuntabilitas ini merujuk kepada kewajiban seseorang atau organ-organ perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan wewenang yang dimilikinya dan pelaksanaan tanggung jawab yang dibebankan PT Garuda Indonesia kepadanya. Prinsip yang ketiga adalah pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban PT Garuda Indonesia menjamin kesesuaian antara pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Kewajiban terhadap pemerintah sesuai dengan peraturan yang berlaku, bekerja sama secara aktif untuk manfaat bersama, dan berusaha untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada masyarakat. Etika bisnis PT Garuda Indonesia yang keempat adalah kemandirian. Kemandirian PT Garuda Indonesia menjamin pengelolaan perusahaan secara profesional tanpa bertentangan dengan kepentingan dan pengaruh ataupun tekanan dari pihak lain yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Etika bisnis PT Garuda Indonesia yang kelima adalah kewajaran. PT Garuda Indonesia menjamin keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya terdapat program Corporate Social Responsibility atau CSR yang dijalankan oleh PT Garuda Indonesia, yang mana tujuan ini bertujuan untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat dan juga lingkungan melalui upaya Garuda Indonesia Cares atau Garuda Indonesia Peduli. Berikut beberapa program yang diikuti dan dijalankan oleh PT Garuda Indonesia menjadi founding member dalam Indonesia Business Council for Sustainable Development atau IBCSD yang merupakan forum yang terdiri dari perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia dan berfokus pada pembangunan bisnis yang berkelanjutan. Dalam bidang pendidikan, pelatihan, dan olahraga, PT Garuda Indonesia melakukan pemberdayaan pada masyarakat penyandang Down syndrome melalui program kerja magang yang bertujuan untuk meningkatkan antusias, kreativitas, dan juga produktivitas dan percaya diri dalam bekerja di lingkungan masyarakat. Dalam bidang kesehatan, PT Garuda Indonesia melakukan beberapa program, yaitu salah satunya adalah memberikan kepedulian terhadap anak-anak penderita kanker di Indonesia dan juga penyaluran bantuan alat bantu bagi penyandang cacat. Selain itu, PT Garuda Indonesia memberikan bantuan berupa pembaikan dan juga pembangunan pada prasarana dan sarana ibadah yang ada di Indonesia. Dan PT Garuda Indonesia memberikan bantuan berupa sandang, pangan, dan juga kesehatan kepada seluruh korban bencana alam yang ada di Indonesia. Kasus Garuda Indonesia. Laporan keuangan merupakan cerminan suatu keberhasilan atau kegagalan suatu perusahaan dalam target profitable. Pada tahun 2019 silam, PT Garuda Indonesia memiliki skandal tentang keuangan. Apa yang terjadi pada keuangan Garuda Indonesia?
Pada tanggal 2 April 2019, Komisaris Garuda Indonesia menolak menandatangani laporan keuangan Garuda Indonesia karena tidak sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan PSAK. Pada tanggal 30 April 2019, jajaran Direksi Garuda Indonesia dipanggil oleh Bursa Efek Indonesia BIE. Pada tanggal 2 Mei 2019, Otoritas Jasa Keuangan OJK meminta verifikasi laporan keuangan Garuda Indonesia kepada BIE. Pada tanggal 14 Juni 2019, Sekjen Kemenkau menyampaikan adanya audit yang tidak sesuai dengan PSAK. Pada tanggal 28 Juni 2019, pemberian sanksi kepada Garuda Indonesia. PT Garuda Indonesia telah melakukan pelanggaran atas yang pertama, Pasal 69 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995. Yang kedua adalah Peraturan Bapepom dan LK Nomor 7.G.7. Yang ketiga, interpretasi standar akuntansi keuangan ISAK dan PSAK Nomor 30. Atas tindakan tersebut, PT Garuda Indonesia dijatuhi beberapa sanksi, yaitu harus mengadakan public expose atas perbaikan dan pengajian LKT per 31 Desember 2018, melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengembalian mutu, pemberian denda kepada PT Garuda Indonesia dari BIE dan OJK serta kepada masing-masing anggota direksi. Nah, bagaimana sih solusinya dalam permasalahan kali ini? Pihak KAP dan rekan terkait harus meninjau kembali piutang yang dimiliki PT Garuda Indonesia atas Mahata. Selain itu, KAP juga perlu melakukan cross and check atas dokumen penjualan dan penerimaan perusahaan. Tindakan ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman auditor dalam mengedit laporan keuangan perusahaan. Bagaimana sih pasca kasus ini kinerja PT Garuda Indonesia tidak mengalami perubahan yang berarti. Harga saham Garuda Indonesia di Bursa Efek Indonesia BIE mengalami penurunan, serta munculnya masalah lain seperti perseteruan Garuda Indonesia dengan konten kreator Fernandos, turunnya peringkat Garuda Indonesia pada ajang World Airline Awards, hingga kasus penyelundupan sepeda motor Harley Davidson dan sepeda Brompton.